Aduh, Konoha, Konoha. Dikata SDM rendah, koyak. Tapi faktanya macam ini. Sebenarnya kalau dibilang masyarakat di Medan itu banyakkan SDM rendah, kita harus akui iya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga di bulan suci Ramadan ini diterima amal-amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita, dan doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini. Apabila ada yang belum terkabul, semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini banyak yang pelik-pelik geng di Konoha, dan ini sempat viral juga ke media Malaysia, sebab banyak orang Malaysia yang berkomentar-komentar di video ini. Ini videonya orang Indonesia sendiri sebetulnya, geng, yang budaya-budaya macam ini masih terjadi di Indonesia yang tak patut ditiru. Dikata SDM rendah, koyak. Dikata EQ di bawah rata-rata, koyak. Oke geng, langsung kita simak dulu video yang pertama. Sebenarnya kalau dibilang masyarakat di Medan itu banyakkan SDM rendah, kita harus akui iya. Oh, Medan. Contohnya udah banyak, kita sama-sama tahu. Contohnya kayak ini yang terbaru aja kok. Lapangan Merdeka di Medan baru dibuka beberapa saat, ada garis polisi yang bilang jangan dilewatin, dilompatin. Oh. Ada rumput yang tulisannya tidak boleh diinjak, didudukin. Oh. Lalu keluar-keluar pemerintah nggak becus, tapi masyarakatnya sendiri memang tidak mau diatur. Wah. Nggak bicara semua orang, tapi memang banyak seperti ini kita temui di Medan, dan kita harus sama-sama akuin itu. Dan kedua nih, Ramadan pertama tawuran, Wak. Bayangin, Ramadan pertama tawuran. Kan gak ada keluarga apa? Minimal kalian sahur sama mak kalian gitu loh. Pada maknanya, larangan ketertiban untuk keselamatan kita, dan itu undang-undang ataupun suruhan dari pemerintah malahan dibuat macam perintah, geng. Larangan menjadi perintah. Macam ini kah mentality rakyat Medan di Indonesia? Nah, buat orang-orang Medan ya, seperti mohon maaf macam Ninja Sawit TV, apakah betul hal ini terjadi di kampung Anda? Coba masuk dan tulis di kolom komentar. Dan banyak lagi hal-hal di bulan puasa ini yang membuat orang itu pelik-pelik, geng, sebagai umat Islam. Semangat boleh bang, tapi jangan sampai segitu juga. Ini di bulan puasa menjalankan sembahyang, sholat tarawih loh bang. Lengan diginiin sampai gini, mendekati membukanya aurat, lalu berteriak-teriak, yang seharusnya kita ini tenang untuk menjalankan sholat tarawih dengan yang tenang, yang baik, tapi malahan dibuat seperti itu. Ini macam mainkan. Bukan hanya pemerintah ternyata, geng, ya, suruhan dari Allah pun dipermainkan. Masya Allah. Kompak pakai gamis. Bentar. Ini sahur, geng, ya. Waktunya itu membangun orang-orang sahur. Tapi tengok, geng, pemuda-pemuda Indonesia ini sangat semangat memakai pakaian gamis, ya, budaya Islam di Indonesia. Lalu membawa sound system yang kecil, ya, tapi cukup keras itu suaranya, saya tahu.
Apa yang dia lakukan, geng? Nih, tengok. Taruh di angin-angin ataupun di jendela ya, di atas jendela, lalu diarahkan ke rumah orang yang mau dibangunkan, geng. Coba korang bayangkan macam mana perasaan korang kalau ini terjadi di rumah korang. Amarah tak? Yang seharusnya di bulan suci Ramadan ini menahan nafsu dan juga amarah. Tapi kalau dibuat seperti ini kira-kira siapa yang dosa, geng? Agak-agak siapa yang dosa, geng? Orang yang marah atau yang membuat marah ya? Lanjutkan dulu, geng ya. Semuanya bangga loh, geng. Gerobaknya pun didorong-dorong. Wah. Coba, geng, coba kita tengok dari segi kolom komentarnya, geng ya. Saya Islam, tapi melihat seperti ini malu. Sama, saya pun juga malu sebetulnya, geng. Gak usah bawa-bawa Islam kalau nggak suka. Saya yang malu baca komen. Wow, gila ini, geng ya. Wow, gila. Oke, kita lanjutkan di bawahnya, geng. Ini bukan budaya di Malaysia, maaf ya, tidak sesuai. Wah, orang Malaysia dah mulai masuk nih, geng. Jangan samakan Malaysia dengan Indonesia. Di Malaysia jarang ada suara masjid ya. Wow, dihina macam itu, geng, direndahkan macam itu. Indonesia tanah tercinta, bulan puasa masjid berkumandang. Lanjut kekompakannya. Apa hubungannya soal masjid dengan budaya macam ini yang meresahkan warga ini, geng ya? Saya kurang setuju dengan komentarnya dari Zona Lepong Sakti ini. Nih, ada yang membalas, kasih paham dia kak, negara kami paling best. Wow, ini dari Malaysia kayaknya. Jarang ada suara masjidnya. Kalau ini kita baca terus lah, macam tak ada habisnya, geng. Betulan. Coba dipermurah. Kayak gini mungkin waktu sahur terus. Iya, memang ini waktu sahur terus dilakukan sampai ini. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan macam ini, ada di siangnya malahan tak melakukan berpuasa karena saking asiknya ikut membangunkan sahur yang menurut saya ini agak meresahkan, geng ya. Apa gak ganggu yang muslim? Nah, ini yang komentar ini orang yang nonis, geng, non muslim ya. Ini tandanya ini panah ya. Apa gak ganggu yang bukan muslim? Ya otomatis mengganggu, geng, yang menurut saya mengganggu. Nah, atasnya ada yang komentar, budaya apa ini buat rosak. Wah, ini dari Malaysia mungkin. Oke, kita tengok balasan-balasan dari dia orang itu macam mana, geng ya. Yang dari Malaysia ini dulu, geng ya. Yang dari Malaysia, sabar kalian, saya agak susah. Ini bukan budaya, Bu, tapi ini cuma mengingatkan saja untuk bersahur. Baik juga ini, Bu, dari dorang buat yang bukan, Bu. Dia orang Malaysia, memang nggak akan paham. Iya, memang di Malaysia itu nggak pernah ada. Setahu saya di Malaysia itu memang nggak pernah ada budaya-budaya macam ini, geng. Memang nggak pernah ada. Ya wajar kalau orang Malaysia itu pelik-pelik, sebab Islam di Malaysia tak pernah mengajarkan macam ini. Dan ini menurut saya memang budaya, bukan apa ya, bukan dia mengingatkan, itu budaya juga sih. Coba kita baca yang komentar di bawahnya, apa nggak ganggu yang bukan muslim. Nah, ini coba saya ketik di bawahnya. Saya rasa mau terganggu dari mana, mereka cuma membangunkan saudaranya yang muslim untuk bangun sahur. Kalau terganggu minum tuh obat tidur, tidak akan terganggu. Mentality Konoha, geng. Salah tak mau diingatkan, dah salah tak nak ditegur. Wow. Ini dibalas lagi, itu dia. Wow, daerah rumahku juga gini, happy juga. Walau saya Kristen, rame, keren. Wow, ada yang support juga ternyata ya. Kalau ada yang marah berarti hatinya busuk, setahun sekali, cok. Wah,
Wah. Gue pernah bangunin sahur kayak gini disiram air. Ternyata yang gue bangunin orang Kristen. Mampus lu bang. Itulah kebiasaan orang Islam. Kok apa ini? Kadrun, bulan puasa mengganggu orang lain yang sedang istirahat. Emangnya negara punya Islam aja? Iya sih. Iya ya. Bukan Islam aja di negara ini ya. Iya, lu hidup di Israel aja. Wow. Kan udah budaya para pembangun sahur, kalau nggak ada bangunin juga ada lu yang telat bangun. Enggak lah, keluarga kita yang bangunin, bukan hanya mengandalkan macam itu juga. Contohnya di kampung saya ini nggak ada tuh yang bangunin sahur macam itu, tapi faktanya saya setiap mau sahur juga dibangun oleh keluarga saya sendiri. Faktanya ya, memang ya kalau SDM rendah itu pasti rumah temennya yang lagi mager. Oh, bisa jadi ini pemikiran yang positif ya. Mungkin kawannya yang sangat-sangat dekat gitu ya, iseng-iseng mungkin. Tapi kalau macam ini juga kelewatan ya. Aku muslim, tapi lihat yang begini jadi merasa gak nyaman sama yang non muslim. Maafkan saudara kami jika mengganggu tidur kalian. Wah, ternyata tak semuanya netizen Konoha itu SDM-nya rendah. Ini ada yang bijak juga ya. Tapi kita tengok baca komentar-komentarnya semakin seru ya. Kita lanjutkan ya. Kalau kayak gitu marah nggak sih? Apa malah seneng? Ini satu pertanyaan bang. Ada yang marah, ada yang seneng. Marah yang tak pro lah. Tapi yang seneng ini yang pro, yang suka dengan budaya-budaya macam ini pro. Karena ini komentarnya banyak sangat geng. Ada 4.875 yang berkomentar. Dan komentarnya itu unik-unik semua geng. Kalau korang nak teringin baca selengkapnya ya, baca sendirilah. Ini sudah di situ ada nama channelnya itu Dunia Punya Cerita. Ini di TikTok geng, silahkan cari sendiri. Kita lanjutkan video yang berikutnya dulu geng. Puasa baru 4 hari tapi udah lengkap buat tarawih ngocok perut. Wah, ini lucu ya. Tarawih pakai helmet. Ini pakai seragam apa ini geng? Wah, lucu ya. Aurat masih budak-budak diajarin aurat terbuka. Ada yang mau pakai jas hujan. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang bertujuan untuk menghibur. Cuma menurut saya waktunya aja dan tempatnya yang kurang tepat. Ini tempat untuk beribadah, untuk sembahyang, menjalankan ibadah sholat tarawih. Tapi dibuat macam ini. Ini budak-budak yang sepatutnya itu diajarkan oleh orang tuanya untuk menjadi anak-anak yang muslim dan muslimah. Tapi faktanya ada yang main headset, tengok sendiri ya. Ada memakai pakaian yang niko-niko dan aneh-aneh. Gue tuh sempat heran ya, kenapa ya ada orang yang hidupnya masih bisa santai-santai aja, masih bisa malas-malesan. Walaupun kondisinya juga ya perlu dipertanyakan itu. Mohon maaf nih ya, contohnya pengemis, pengamen, atau bahkan pengangguran yang malas kerja. Nah mereka tuh hidup ya udah hidup aja, hidup karena masih hidup aja. Walaupun ya mungkin ya mereka makannya cuma sehari sekali, kadang kelaparan, bahkan ya nggak bisa nurutin keinginan. Ya tapi itu bukan menjadi sebuah masalah yang besar gitu buat mereka. Justru kalau misalkan mereka dipaksa nih ya harus kerja keras, harus belajar, harus bisa ngelakuin ini itu, dan mereka bisa dapetin uang yang lebih banyak, mereka bisa makan sehari 3 kali, bisa beli keinginan, mereka belum tentu mau loh ya. Mereka bisa aja stres, bisa aja gila. Karena ya cara mereka menikmati hidup ya caranya bukan seperti itu. Cara mereka menikmati hidup ya udah cari hari-harinya itu gampang gitu dilakuinnya. Gak harus mikir, gak harus pusing, harus bikin ini itu. Bahkan ya ada juga orang yang cara bertahan hidupnya itu ya mengharap belas kasihan dari orang lain. Itu cara pilihan mereka bertahan hidup. Nah tapi ada juga nih ya orang yang mungkin udah punya aset puluhan bahkan ratusan miliar ya, tapi kok kenapa harus kerja terus tiap harinya, harus belajar terus. Kayaknya tuh ada aja gitu yang dikejar ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya mereka udah punya aset
lumayan banyak tuh, tapi kenapa mereka kayaknya nggak puas-puas, ngerasa hidupnya nggak cukup-cukup? Ya balik lagi sih, itu sebenarnya pilihan hidup sih ya. Ini yang dinamakan survival mode sih. Caranya itu memang beda-beda ya, dan manusia itu memang didesain untuk berbeda. Makanya kadang ada orang yang bandel, kadang ada orang yang mohon maaf bodoh, atau bahkan kadang ada orang yang nggak tahu diri terus dipaksa sadar diri tapi tetap aja nggak bisa. Ya mungkin emang kenyataannya ya gitu, manusia itu didesain untuk berbeda-beda. Bahkan ada pepatah yang mengatakan di Indonesia ini yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ini bukan soal pemerintahannya yang salah ataupun program-program dari pemerintahan yang salah, tapi memang mentaliti masyarakat yang sejak dini itu diajarkan hal-hal yang macam itu, yang nggak mau maju. Hanya karena menerima apa adanya, nggak mau merubah nasib, nggak mau merubah dirinya sendiri. Oh, mohon maaf, bukan saya ini merendahkan orang, karena ini di bulan suci Ramadan, geng ya. Saya akan menceritakan diri saya sendiri saja, geng. Saya dilahirkan bukan sebagai orang kaya. Jujur, saya seorang yang tak punya, orang yang tak mampu. Dulu saya itu juga sempat direndahkan, dihina oleh jiran-jiran saya ketika saya itu tak punya apa-apa, tak punya skill apa-apa pun, meskipun saya mempunyai kemauan kalau saya keluar ataupun ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, itu bukannya diterima ataupun ditanggapi, tapi malahan dihina, disuruh pulang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih bekerja ke luar negara, dan pilihan saya di saat itu memang yang paling tepat karena saya memilih Malaysia. Kenapa saya memilih Malaysia adalah negara yang paling tepat bagi saya? Sebab Malaysia dari segi bahasa itu hampir sama dengan Indonesia. Yang kedua, dari soal biaya yang termurah dan termudah. Karena saya bukan orang kaya, jadi kalau pergi ke luar negara lainnya mungkin saya tak mampu. Dan alhamdulillah, berkat saya bekerja di sana, saya mau merubah diri saya sendiri agar saya lebih ada artinya, lebih ada maknanya. Karena di saat itu menurut saya, orang Indonesia di dunia ini, orang itu dihargai apabila kita mempunyai ilmu dan juga mempunyai harta. Sementara saya kedua-duanya itu tak ada. Maka dari itu saya lebih memutuskan bekerja ke Malaysia. Alhamdulillah, berkat saya bekerja di Malaysia, saya banyak belajar dengan orang-orang Malaysia tentang adab, kesopanan, cara menjalankan hidup yang benar. Lepas itu kita harus, selain itu ya geng, kita harus merubah diri kita, cara mensyukuri dan lain-lainnya. Semuanya itu saya dapatkan di Malaysia. Nah, berkat dari situ, alhamdulillah saya pulang, saya juga sedikit-sedikit lah boleh merubah mindset, bukan merubah sih, membangun mindset keluarga saya yang awalnya itu tak mau bekerja keras, hanya menerima apa adanya. Lepas itu sekeliling pun yang dulunya menghina, sekarang juga sudah tak menghina lagi. Entah kenapa, saya pun juga tak berbuat apa-apa, cuman saya hanya memperbaiki diri saya sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Malaysia, karena berkah Malaysia saya boleh merubah menjadi diri saya lebih baik. Apabila dalam video ini ada tutur kata saya yang kurang sopan atau tak layak untuk didengar, ataupun bahkan ada yang menyinggung korang semua, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.